Yang dari SG1 dan SG2 bisa sembari chat ke WA grup untuk mengingatkan teman-temannya supaya segera join. Coba kita tunggu 2 menit lagi sebelum kegiatan dimulai. Pukul 7.35 kita bisa mulai supaya tidak terlalu molor nanti kegiatan yang selanjutnya. 5 SK harusnya ada 250 mahasiswa. Ini baru 124, separohnya, masih separohnya. Sembari menunggu yang lainnya, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Eh, saya hendak cek dulu dari SG1. Silahkan on cam, ada berapa ini yang sudah join? Dari SG2, silahkan on cam. Saya mulai record ya. Recording in progress. Untuk presensi nanti akan disampaikan di hampir akhir sesi. Jadi eh, presensinya nanti belakangan ya. Kemudian SG3, silahkan on cam yang dari SG3. SG3, lalu SG4 silahkan on cam. Siapa saja ini yang dari SG4? Lalu SG5, dari SG5. Oke, sudah ada yang join dari SG5.
Mohon bantuannya untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman kalian supaya segera join ini ya, Zoom-nya yang sesi pagi ini untuk kegiatan sosialisasi supaya kalian tahu rangkaian program yang akan kalian lalui sampai hampir akhir Januari nanti. Karena ini sangat penting informasinya supaya tidak ketinggalan rangkaian kegiatan dan jangan sampai di akhir kegiatan itu sampai ada mahasiswa yang nggak paham apa yang harus dilakukan. Ini masih 158 belum memenuhi sebetulnya ya. Harusnya 250. Baik, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bu Agnes, biasanya dipanggil Mem Agnes begitu. Saya akan memandu kalian pada pagi hari ini untuk kegiatan sosialisasi e-learning EPA pada salah satu rangkaian kegiatan BK kalian. Gitu. Jadi EPA ini hanya salah satu unsur saja gitu. Kalian ada sertifikasi-sertifikasi lain yang kalian pula harus penuhi dalam kegiatan BK tersebut. Nah, ini salah satunya. Tetapi meskipun salah satu, ini rangkaiannya sangat panjang dan banyak sekali kegiatannya. Yang pertama adalah sosialisasi pagi hari ini. Nanti setelah ini akan dilanjutkan dengan aktivasi akun. Ya, aktivasi akun kita akan belajar menggunakan media digital, apalagi kalian anak-anak FIK ya, pasti support understanding-nya tentang teknologi itu sangat bagus. Nah, setelah kegiatan aktivasi akun, nanti pada saat usai sosialisasi ini, kemudian kalian masuk di breakout room masing-masing ya, sesuai dengan arahan, itu nanti kalian harus mengaktifkan redeem code yang sudah dibagikan oleh tutor masing-masing di WA grupnya. Nah, setelah itu kalian nanti bisa istirahat siang terlebih dahulu untuk kemudian pada pukul 1 siang ya, kalian akan mengikuti pretest gitu. Pretest, fungsinya pretest adalah untuk mengetahui baseline atau kemampuan dasar kalian saat ini. Jadi, saya sangat tidak menginginkan adanya pretest kok pakai curang-curang. Saya nggak suka itu ya, karena proses belajar ini ditujukan untuk peningkatan kompetensi kalian. Ya, pretest memang betul-betul murni untuk mengetahui kemampuan kalian saat ini. Begitu. Di kampus kita ini akreditasinya sudah mencapai akreditasi unggul, sehingga dari lembaga bahasa yang merilis SKPI atau sertifikat pendamping ijazah kalian ya, sertifikat kompetensi pendamping ijazah kalian itu dituntut pula ya, kami di lembaga itu dituntut pula oleh rektorat untuk bisa memandu para mahasiswa ini supaya bisa mencapai kompetensi tertentu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan dalam kualifikasi universitas unggul. Untuk kemudiannya, ketika seluruh sertifikasi kompetensi itu telah tercapai, di tahun-tahun berikutnya targetnya adalah universitas yang bertaraf internasional. Nah, ini step by step. Nah, untuk itu standar yang akan digunakan untuk lulusan kalian ketika mau daftar sidang skripsi nantinya akan menggunakan EPA. EPA ini adalah singkatan dari English Proficiency Assessment. Apa bedanya EPA dengan TOEFL? Ya, EPA itu ya sebetulnya TOEFL, tetapi EPA ini diterbitkan oleh kampus kita sendiri sertifikatnya. Begitu ya. Kontennya isinya ya seperti TOEFL, hanya saja TOEFL itu sudah merupakan TM-nya sendiri dari ITS, sehingga kampus mana saja tidak diperkenankan untuk menggunakan brand atau label TOEFL dalam jenis ujian sertifikasi bahasa Inggrisnya. Harus pakai namanya sendiri-sendiri per universitas. Kalau di kampus kita beri nama dengan EPA. Kalau
di UNES namanya apa ya? TOEFL, tapi saya kurang paham kepanjangannya. Itu singkatan dari apa gitu ya, stand for apa. Kalau di UGM namanya ACCEPT. Kemudian kalau di apa nih? Di kampus lain ya beda-beda lah namanya. Ada yang namanya TOEIC juga, tapi sebenarnya kontennya TOEFL sama gitu ya. Meskipun ada ujian TOEIC juga gitu. Nah, itu yang mungkin masing-masing kampus, masing-masing universitas mempunyai kebijakan sendiri mengenai nama-nama dari sertifikasi kompetensi bahasanya. Oke, itu at glance tentang EPA. Nah, itu yang kalian perlu ketahui. Dan EPA sendiri karena dirilis oleh universitas kita, maka rekognisi dari sertifikat ini ya eh, pastinya yang mengenali hanya internal kampus kita. Meskipun sertifikat EPA ini tetap dapat digunakan ketika kalian akan melamar pekerjaan. Begitu. Tetapi terkadang ada bidang-bidang pekerjaan tertentu yang meminta sertifikat TOEFL-nya itu bukan jenis TOEFL EPA ya. Seperti misalkan kalian akan mendaftar ke apa ya? Beberapa tempat tertentu yang kualifikasi standar kualifikasinya betul-betul yang international standard itu nanti butuhnya TOEFL ITP di kampus kita juga ada tetapi itu penyelenggaraannya khusus dan bit pricey karena satu kali ujian tanpa bimbingan belajar tanpa ada remedi itu about 650,000 gitu. Nah, tapi tentu daya eh, apa ya rekognisinya atau fungsinya ketika misalkan menggunakan yang ITP itu nanti lebih luas digunakan untuk apply scholar. Kalian mau lanjut studi cari beasiswa ke luar negeri bisa. Tapi kalau EPA untuk studi ke luar negeri eh, kurang rekognisinya kurang ya karena ini levelnya masih nasional. Oke, ini sudah 176. Oke lah, let's say ini sudah saya on-kan recordnya, sehingga nanti kalau ada teman-teman yang teman-teman kalian yang joinnya agak belakangan bisa tetap mendapatkan informasinya. Tapi mohon disampaikan pula kepada mereka sebaiknya segera mengikuti. Saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini eh, di layar judul ya, di layar judul saya tampilkan di sini kenapa saya tulis di situ skill is knowledge plus thousand times gitu. Yang judulnya SKPI ya, yang disebut SKPI, sertifikasi kompetensi pendamping ijazah. Kompetensi itu tentu akan menunjukkan skill kalian ya. Jadi kalau seseorang mengatakan bahwa dia bisa bahasa Inggris, bisa aja atau tahu saja atau bisa menggunakan gitu. Nah, di sini ketika kalian hanya mengerti, itu artinya baru knowledge aja levelnya gitu. Tetapi tuntutan kalian karena kalian kuliah di kampus yang akreditasinya sudah unggul, maka tuntutannya lebih dari sekadar knowledge saja. But you have to be able to use it actively gitu ya. Nah, itu kalau nggak digunakan, maka eh, itu knowledge itu tidak akan bisa menjadi skills ya. Nah, nanti di dalam rangkaian program e-learning ini, kalian akan dipandu selama kurang lebih 2 bulan. Dan dalam 2 bulan itu, eh, paling tidak ya, saran saya adalah kalian itu setiap harinya belajar 1 jam, sekurang-kurangnya 30 menit gitu, untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di dalam akun e-learning tersebut. Nah, ini sebelum lebih jauh, saya perlu menyampaikan mengenai agenda kegiatannya dulu. Ini semuanya include dalam satu rangkaian,
ya. Tidak boleh ketinggalan. Kalau kalian skip di tanggal tersebut ya sudah karena tidak ada agenda pengganti gitu. Ya, pada hari ini kita melaksanakan aktivasi akun, sosialisasi program aktivasi akun, lalu kalian juga akan enroll pada study group yang benar, ya, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan pretest. Lalu masa pendampingan akan berakhir pada tanggal 11 Januari 2024 tahun depan, ya, tahun depan, cuma 2 bulan loh ya, tapi tahun depan gitu. Nah, nanti ini ada sedikit konsekuensi yang perlu kalian pahami bahwasannya untuk BKFIK di tahun-tahun atau di semester yang sebelum kalian, ini biasanya e-learning itu diawali di awal semester. Ya, jadi sebelum UTS itu sudah dimulai. Tetapi karena penjadwalan tertentu. Jadi ada beberapa agenda BK yang lainnya yang dilaksanakan di tanggal-tanggal sebelumnya, ya toh, di tanggal-tanggal yang sebelumnya kan per prodi itu punya agenda masing-masing kan. Nah, kemudian untuk rangkaian BK e-learning ini dapat jatahnya, dapat kebagian tanggalnya adalah dimulai pada tanggal 11 November ini. Nah, kemudian konsekuensinya apa ketika untuk eh, BK e-learning ini untuk EPA ini dapatnya agak belakangan seperti ini setelah UTS. Akibatnya nanti di belakangnya kalian betul-betul harus tepat waktu untuk bisa menyelesaikan seluruh kegiatan belajar. Saya katakan kegiatan belajar. Saya tidak suka apabila ada yang penting kan dikerjakan semuanya. Dikerjakan semuanya itu belajar apa enggak? Ada proses belajarnya atau enggak? Karena nanti di dalam akun itu kalian bisa melihat jawabannya itu di bagian bawah. Di bagian bawah soal kalian bisa klik apa nih namanya refill ya untuk kalian bisa memeriksa jawaban yang benar itu apa gitu. Nah, itu nanti ujungnya prosesnya nggak belajar namanya gitu. Kalau proses belajar ya berarti baca teorinya dulu, baca soalnya mana yang nggak tahu cari tahu. Kalau cari tahu sendiri masih bingung bisa ditanyakan ke tutor lewat WA grupnya. Itu namanya proses belajar. Dan semua aktivitas yang kalian lakukan di dalam akun e-learning tersebut terpantau dalam data sistem dari akun teacher. Jadi misalkan kalian terakhir membuka akunnya tanggal berapa, pada pukul berapa, dan sekali membuka pada hari itu kalian mengerjakan apa sampai apa, skornya berapa, dan berapa menit kalian belajar pada hari itu, semuanya terekam, semuanya terekap dalam sistem teachernya. Teachernya di sini adalah tutor SG kalian masing-masing. Ya, di sini eh, tutor, kemudian saya pasti akan memantau progres belajar kalian, benar-benar belajar atau tidak, begitu. Karena nanti di ujung akhirnya akan ada surat keterangan aktif e-learning, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, ya. Kemudian dalam masa pendampingan itu nanti pada tanggal 9 Desember itu akan disampaikan workshop. Workshop ini terkait mengenai tips dan trik mengerjakan ujian EPA itu seperti apa supaya targetnya bisa terpenuhi. Karena target kalian lumayan tinggi ya, 450. Kalau kalian compare dengan mungkin lembaga bahasa di tempat yang lain, mereka punya standard score yang berbeda. Eh, Tabel konversi nilainya yang membentuk nilainya itu mungkin saja berbeda. Karena standar yang digunakan di CFLT itu menggunakan international standard yang mana standar bawahnya adalah 20. Mungkin lembaga bahasa lain standar bawahnya adalah 30 sehingga kesannya mencapai skor 450 itu
gitu. Tapi kalau di sini tidak, karena standar eh, range angka untuk konversi nilai terendah itu mengikuti ketentuan internasional. Nah, itu nanti tanggal 9, silahkan kalian bisa mengikuti workshop. Kenapa diletakkan di tanggal 9 workshopnya? Karena sekurang lebihnya kalau sudah diawali pada tanggal 11, berarti kan sudah ada beberapa masa kalian belajar menggunakan akun tersebut. Nah, tentu kalian sudah akan bisa melihat, saya nggak tahunya di sebelah mana ya, saya kurang pahamnya di sebelah mana ya, gitu. Nah, pada sesi workshop itu kalian bisa bertanya. Tapi saya yakin SG1 sampai SG5 ini berasal dari anak-anak A11. A11 itu jika dibandingkan prodi-prodi lain, no, not going to say other study program in FIK ya. Tapi kalau dibandingkan dengan fakultas yang lain, memang prodi A11 itu eh, cenderung lebih pinter-pinter ya, gitu. Jadi eh, ya itu saya sampaikan memang s- datanya demikian dari tahun ke tahun itu A11 seringnya skornya yang paling tinggi gitu di antara studi program yang lain ya. Saya harap yang angkatan ini juga demikian. Nanti ketika mengikuti workshop, ikuti sesuai dengan arahan, tepat waktu joinnya, tanyakan apa-apa yang kalian kurang ketahui. Kemudian pada tanggal 13 Januari, pada hari Sabtu, kalian akan mengikuti post-test EPA. Ya, post-test EPA-nya ini offline ya, gitu. Jadi kalau pretest pada hari ini kan kalian mengerjakan secara online di rumah kalian masing-masing, di lokasi kalian masing-masing. Tapi nanti pada saat post-test, ujiannya kalian datang ke kampus, gitu. Jadi sungguh-sungguh belajar ya, gitu. Yang kami inginkan, yang Rektorat kehendaki adalah eh, lulusan-lulusan dari Udinus ini nanti ketika mencari pekerjaan atau mungkin ketika eh, sesi wawancara kerja itu bahasa Inggrisnya sudah bagus gitu. Ya, harapannya seperti itu. Maka gunakan sungguh-sungguh kesempatan ini 2 bulan ini untuk belajar. Insya Allah kalau sungguh-sungguh pasti hasilnya juga akan baik. Kemudian pada tanggal 15 Januari insya Allah nanti hasil post-testnya akan diumumkan. Tentunya sekalian pula akan disampaikan siapa-siapa saja yang wajib ikut remedi gitu. Remedi diwajibkan untuk siapa saja? Remedi ini diwajibkan bagi mereka-mereka yang skornya di bawah 450. Ya, kalau skornya masih di bawah 450, berarti wajib mengikuti remedi. Nah, remedi ini gratis, remedinya free gitu ya, sudah include dalam rangkaian program ini. Tetapi apabila tidak bisa mengikuti di tanggal yang ditentukan, ya sudah, hak remedinya hangus. Demikian pula tadi ya post testnya. Kalau post test tidak bisa ikut di tanggal post testnya, maka haknya untuk mengikuti post test ya hilang. Berarti tinggal nanti post testnya ikut aja di sesi remedinya gitu. Tapi resikonya apabila hasil dari ujiannya yang dilakukan pada saat remedi itu kurang dari 450, berarti dia tidak punya kesempatan untuk remedi kan? Gitu. That's the consequence. Itu berarti resiko sendiri gitu. Nah, ketika ada salah satu rangkaian kegiatan yang terlewati oleh peserta, misalkan ikut post-test tapi kemudian tidak ikut remedi, eh, tapi mengetahui bahwa skornya itu di bawah 450 gitu. Maka harus mengikuti ujian EPA mandiri. EPA mandiri itu ya tidak kolektif bersama teman-teman kalian seperti ini, harus daftar sendiri ke CFLT gitu ya. Nah, kemudian setelah itu pada tanggal 22 Januari nanti hasil remedi akan dirilis dan itu nanti yang akan menentukan siapa-siapa yang harus eh, mengerjakan e-learning. Tapi memang harapannya harusnya 100% mengerjakan semua ya. Eh,
ini mengenai yang saya sampaikan ini mengenai surat keterangan active e-learning. Kalau active e-learning, kalian akan memperoleh ini dengan syarat dan ketentuan. Syaratnya adalah sudah mengerjakan seluruh soal yang ada dalam akun tersebut. Total soal ada 1040 nomor soal, tentunya dalam melalui proses belajar yang sungguh. Dan kami pun akan memeriksa durasi jam belajarnya kalian. Di platform itu nanti akan tampak berapa jam kalian belajar selama 2 bulan itu. Dan itu akan menjadi reason for considerations apakah peserta tersebut layak memperoleh surat keterangan aktif e-learning atau tidak gitu ya. Jadi tidak sekedar asal-asalan mengerjakannya, tapi we also consider overall. Itu mengenai rangkaian kegiatannya. Kemudian untuk e-learning program ini ya, target programnya adalah sertifikasi EPA. Tadi sudah saya sampaikan di awal, yang mana sertifikat EPA ini digunakan sebagai syarat pendaftaran sidang skripsi kalian. Saya perlu bertanya, ini suara saya terdengar dengan jelas atau tidak ya? Jelas, Bu. Sangat jelas, Ibu. Terdengar dengan jelas. Oke, alhamdulillah. Karena di saya kok eh, apa tanda mic-nya itu biasanya kalau suaranya masuk kan ada ijonya agak naik turun gitu kan? Ini di sini nggak ada sama sekali. Aman, aman Bu, aman Bu. Oke, apabila suara saya tampak menghilang, mohon saya diinfo supaya yang tidak ada informasi yang tersilapnya. Baik, Heeh. Kemudian untuk syarat minimal skor 450 pasti sudah diketahui semuanya, sudah disampaikan juga oleh saya tadi di awal. Lalu setiap peserta nanti pada sesi aktivasi akun akan mendapatkan satu redeem code, satu akun. Jadi mahasiswa hanya bisa dapat satu akun saja gitu. Akun itu harga belinya $10 per akun. Jadi jangan sampai merugikan temannya ketika mengcopy dari file yang dibagikan oleh tutor kalian di SG masing-masing itu jangan sampai meleset, jangan sampai salah. Jangan kalian gunakan kode teman untuk aktivasi kalian sendiri ya. Karena itu bisa terlacak di sistem jadi kode yang mana yang memakai siapa itu tampak gitu ya, tampak di kami sehingga akan mudah bagi kami untuk melacak siapa yang menggunakan kodenya siapa gitu. Karena kalau misalkan kalian sampai menggunakan kode milik teman, nanti kan temannya jadi nggak bisa toh, nggak bisa pakai kodenya gitu. Tentu kalau sampai salah menggunakan kodenya teman ya kalian ya harus ganti gitu. Ganti $10 tadi untuk pembelian akun. Kecuali kalau kode kalian mungkin masih belum kepake, terus teman kalian, maaf tadi saya salah pakai kode kamu, switch deh ini kode saya pakai kamu gitu. Nah, tapi itu kan takes time ya untuk apa nih namanya negotiate exchanging codes gitu kan pada saat tutor menyampaikan proses aktivasinya terus kalian harus menghubungi teman kalian karena kesalahan penggunaan kode kan merepotkan pula. Kemudian akun yang akan kalian gunakan belajar itu masa aktifnya adalah 4 bulan, ya. Meskipun pendampingan hanya 2 bulan. Jadi kami dampingi belajar kalian hanya 2 bulan, ya. Tetapi akun tersebut akan aktif 4 bulan. Jadi sisa waktunya, kalau misalkan kalian punya adik atau punya keponakan yang mereka berada dalam masa belajar bahasa Inggris, silakan aja gunakan. Tapi kalau di awal ya, di awal sesi ini untuk 2 bulan pertama khusus untuk kalian saja gitu.
Nah, nanti setelah sudah selesai semuanya, akhir Januari kalau nggak salah tadi ya, yang saya sampaikan tadi di akhir Januari kan rangkaian kegiatannya baru selesai. Dan kalau hari ini diaktifkan 11 November, berarti itu akan aktif sampai November, Desember, Januari, Februari, Maret ya. Nah, itu nanti sisanya silahkan kalian bisa tetap manfaatkan untuk siapa yang sekiranya eh, memerlukan begitu. Tapi kalau untuk 2 bulan pertama jangan ya. 2 bulan pertama untuk kalian proses belajar. Nanti setelah 2 bulan, setelah akhir Januari selesai, kalian bisa clear up semuanya. Kalau memang akunnya itu mau kalian manfaatkan kembali, boleh. Gitu. Dimanfaatkan kembali untuk adek, abang punya akun belajar ini, silakan kau pakai, gitu boleh. Gitu. Tinggal memberitahu username dan passwordnya. Tapi dilarang ketika masih digunakan oleh kalian. Login berikutnya tidak memerlukan redeem code. Jadi nanti aktivasi dan memasukkan redeem code itu hanya pada sesi pertama kali saja dalam proses pengaktifan saja yang akan dipandu oleh tutor di breakout room yang sudah diinformasikan di pengumuman yang di file PDF kemarin ya. Kemudian ini sangat penting untuk mengingat username dan password masing-masing. Kalau username kalian, saya bisa lihat di akun teacher bisa kelihatan. Tetapi untuk password ya, eh, ini sering sekali terjadi, maka saya perlu menekankan ulang ya, password itu yang bikin itu kalian sendiri. Jadi kami tutor itu nggak tahu password kalian. Di akun teacher itu tidak kelihatan passwordnya kalian. Sehingga jangan sampai kalian lupa dengan password yang sudah kalian buat sendiri. Itu. Karena itu nanti akan menyulitkan kalian sendiri, menyulitkan kami juga gitu. Kalau eh, biasanya sih bisa ya dicek lewat Google itu tuh untuk kalian punya akun apa, passwordnya apa, username-nya apa itu bisa. Tapi kadang-kadang ada pula yang nggak tahu gimana sih caranya ngecek gitu. Nah itu yang problem. Kemudian ketika disettingkan jadwal untuk ayo akhir pekan ini belajar mengerjakan apa nih practice 2 atau full test gitu. Terus eh, si peserta tersebut ngechat, saya lupa password saya. Lah, yang bikin password kamu sendiri gitu. Ya. Jadi jangan sampai lupa password. Password pakai yang gampang-gampang aja, yang mudah untuk diingat. Jadi nggak sampai kelupaan gitu. Jangan pakai password 2 kalimat syahadat. Lah, kan susah atau repot, kepanjangan gitu. Oke, kemudian untuk materi ya, materinya itu nanti ada full test 1, full test 2, TOEFL course, kemudian practice test 1, tes 2, tes 3. Yang practice test 1 ini nanti akan dipakai untuk pretest ya di sesi pukul 1, tapi soal akan dibuka nanti gitu, akan membuka pada pukul 1 nanti. Nah, sedangkan untuk practice test 2, practice test 3, kemudian full test 1, full test 2 itu nanti akan disettingkan oleh tutornya masing-masing dan kalian diberikan informasi per pekan biasanya. Kalau saya sih menjadwalkan setiap hari Sabtu itu ada ulangan. Setiap hari Sabtu, eh, entah itu tes 2, entah itu tes 3, selalu ada ulangan gitu. Jadi tujuannya untuk melihat progres per pekan kalian ya. Nah, kemudian TOEFL course, yang bagian TOEFL course itu yang perlu kalian pelajari setiap hari. Sekurang-kurangnya 30 menit. Sesedikitnya 30 menit. Propernya ya 1 jam dalam setiap hari gitu ya. Nah, kemudian kalau TOEFL course ini bisa kalian akses bebas setiap hari bisa.
Sedangkan yang praktis dan full test itu hanya bisa kalian akses setiap tutor tersebut mensettingkan buka gitu. Jadi nggak bisa ngerjakan setiap saat itu nggak bisa. Jadi eh, sesuai dengan apa penjadwalan di masing-masing SG. Nanti eh, jangan bingung seperti ini. Misalkan ini kan sosialisasinya untuk SG 1 sampai SG 5 ya. Masing-masing tutor bisa jadi beda-beda. Misalkan tutor di SG 4 menjadwalkan untuk praktis tes 2 di pekan yang kedua. Jadi di pekan kedua aja biar belajarnya agak lama gitu. Mereka sudah punya proses waktu belajar 2 minggu dulu baru diberikan ulangan harian gitu. Nah itu jangan terus peserta yang dari SG 4 bilang ke SG 1 eh, di tempatmu udah ulangan belum? Kok ini udah ini belum? Pasti semuanya nanti akan dapat, hanya itu kewenangan dari tutor masing-masing study group. Demikian ya, semua pasti akan memperoleh jadwalnya masing-masing sesuai dengan SG-nya sendiri-sendiri. Dan itu hanya satu kali mengerjakan. Kalau yang practice test dan full test gitu. Standar soal mengikuti CFR. Apa itu CFR? CFR itu standar untuk certifications of English for Europe and apa ya? Itu standarnya mengikuti yang Eropa ya, gitu. Ah, di slide ini saya lompati saja karena di semester ini kalian tidak memperoleh materi bonus. Di tahun-tahun sebelumnya dapat materi bonus sebetulnya, yaitu General English, TOEIC, IELTS, dan Business English. Tetapi ternyata akun yang ada materi bonusnya ini harganya, harga dolar naik. Tiba-tiba harga akunnya yang komplit itu jadi semakin mahal. Jadinya untuk semester ini eh, hanya TOEFL PBT saja. Sayang ya, nggak tahu harganya naik-naik terus. Oke, kemudian aturan-aturan tentang program e-learning ini ya. Jadi aturan yang pertama, kalian wajib mengikuti rangkaian kegiatan sesuai yang telah dijadwalkan. Ya. Eh, oke, ini peserta sudah 202, padahal mestinya 250 ya. Banyak yang nggak join. Itu nanti eh, yang tidak mengikuti itu pastinya akan menjadi kecenderungan bagian-bagian yang outlier, ya toh? Jadi outlier kenapa? Ya iyalah karena nggak dapat informasi keseluruhan rangkaian programnya, nanti di ujungnya tanya-tanya. Dan ada pula mahasiswa yang sama sekali tidak mengikuti rangkaian kegiatan, tidak join WA group, tiba-tiba di akhir tanya, saya kenapa nggak dapat nilai BK? Hah, itu sangat membagongkan ya yang kayak gitu itu ya. Kamu nggak ngikuti rangkaian kegiatannya minta nilai. Nah, itu jangan sampai ada di antara kalian yang bersikap seperti itu. Ah. Kemudian ke poin yang kedua, wajib join WA group dan join study group yang benar agar selalu mendapatkan informasi. Seluruh informasi akan disampaikan lewat WA grupnya masing-masing. Jangan dengan alasan saya sudah join grup Telegram, jadi saya nanti dapat informasi dari situ aja. No, itu Telegram itu grup besar karena setiap informasi disampaikan oleh tutornya masing-masing lewat WA group per SG gitu. Dan ini ada dannya, join study group yang benar. Nanti di platformnya itu study groupnya ada banyak sekali ya, karena ada banyak sekali dan namanya hampir mirip-mirip, tapi masing-masing ada kodenya sendiri-sendiri ya. Jadi ada kode itu BK dari fakultas apa, karena di kampus kita kan BK ada macam-macam ya. Ada BK FEB, ada FIK, ada FT gitu, ada FKES dan lain sebagainya gitu. Ada
ada yang Kediri, ada yang lain sebagainya lah. Pokoknya ada di situ study grupnya ada banyak sekali. Jangan sampai kalian salah masuk, salah join study group. Kode kalian masing-masing di BK ini adalah BK FIK November 2023, kemudian belakangnya diikuti dengan SG-nya. SG berapa? Entah SG 1, 2, 3, dan seterusnya sampai SG 23. Kalau sampai salah join, ya, ketika salah join, nanti di dalamnya ya nggak ada materi, karena nggak ada settingan penjadwalan materi di situ. Dan kemudian ketika tidak ada materi, eh, gimana kalian mau mengerjakan gitu? Kan nggak bisa gitu. Jadi jangan sampai salah join study group. Kodenya adalah ada November 2023-nya, terus BK FIK gitu. Awalnya BK FIK dulu, sama seperti, pokoknya sama seperti nama WA grupnya kalian masing-masing. Kemudian wajib mengerjakan latihan soal pada bagian TOEFL course-nya dan itu harus 100%. Total soal adalah 1040 nomor soal, sehingga sangat tidak mungkin kalau kalian gerusa-gerusu, kemudian di akhir masa pendampingan belajar baru dikerjakan, itu nggak akan cukup. Eh, Ujung-ujungnya nanti kalian itu tidak melalui proses belajar. Itu nanti akhirnya cuman ini klik-klik-klik, cari ini aja, cari jawaban doang gitu. Apa nih? Sebentar ya, sama seperti nama study groupnya di e-learning, sama seperti yang nama di WA. Oke, saya lanjutkan lagi ke yang poin 4. Wajib mengerjakan full test 1, 2 dan practice test 2, 3 sesuai arahan dari masing-masing tutor study group. Nah, di akhir program ini tidak ada ujian EPA susulan, ya. Kalau nggak bisa ikut, ya sudah, nanti ikut di tanggal remedi. Konsekuensinya seperti tadi, kalau pada saat ikutnya di tanggal yang remedi, terus skornya itu nggak bisa memenuhi syarat, nggak bisa di atas 450, lah kan berarti harus ikut ujian EPA mandiri kan, gitu. Dan itu nanti akan berbayar lagi. Tapi berbayarnya eh, hanya 100.000 ya. Dulu ada mahasiswa yang gini, saya belum ikut remedi ini EPA-nya karena skornya belum 450. Nah, terus tiba-tiba di semester berikutnya dia ikut BK lagi. Kan ini ya, buang-buang uang ya. Sedangkan untuk ambil mata kuliah BK itu biayanya mahal. Padahal dia hanya tidak mengikuti, hanya tidak mengambil ujian EPA-nya aja gitu. Kalau tidak ikut EPA-nya aja itu ya, ya berarti daftar EPA saja gitu ke CFLT, bukan kemudian mengulang seluruh mata kuliah BK-nya gitu. Nanti jatuhnya jadi mahal banget gitu. Dan ketika saya tanya, lah kamu ngapain ambil BK lagi? Saya dulu belum ikut ujian EPA, Mem. Lah, cuman belum ikut ujian EPA aja, ikut BK lagi. Lah, iya harusnya gimana? Gitu. Nah, itu kan kelihatan banget kalau yang bersangkutan tidak eh, memperhatikan informasi dengan seksama ketika sosialisasi dilakukan. Nah, itu jangan sampai terjadi pada kalian semuanya. Padahal kalau ujian EPA aja kan cuma 100.000, ambil BK ulang berapa juta gitu.
Nah, kemudian keaktifan dalam mengerjakan latihan soal di akun e-learningnya akan masuk dalam laporan koordinator BK masing-masing prodi. Jadi keaktifan kalian itu seberapa kalian rajin belajar dalam kesehariannya itu, ya, itu akan menjadi laporan kami untuk masing-masing koordinator BK. Entah itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan nilai BK kalian atau tidak, itu merupakan wewenang atau otoritas dari eh, koordinator BK masing-masing. Saya tekankan kembali, masih memperhatikan semuanya ya. Saya tekankan kembali, jadi rangkaian BK ini untuk EPA e-learning ini kalian punya dua muara. Muara yang pertama, kalian butuh nilai EPA yang untuk nilai BK. Kemudian muara yang kedua adalah skor pada sertifikat EPA-nya itu yang nantinya dipakai untuk daftar sidang skripsi. Jadi, seandainya koordinator BK per prodi kalian mengatakan, ora apa-apa, skor 420 itu udah enggak apa-apa kok gitu. Tetapi nanti seandainya di masa waktu kalian akan mendaftar sidang skripsi, itu nanti syaratnya 450. Lah kan sekalian aja toh gitu. Karena untuk dua kebutuhan. Kebutuhan pertama kalian butuh nilai untuk mata kuliah BK. Kebutuhan yang kedua adalah kalian butuh sertifikat itu untuk daftar sidangnya nanti. Ya mending untuk ini kan maksudnya mending untuk memenuhi dua-duanya. Jadi kalau skornya belum 450, iya remedi ikut aja, disarankan ikut remedi ya, ya wes manut aja gitu ya. Jadi jangan sampai 420 dapat 427 udah boleh kok gitu, udah dapat nilai kok untuk mata kuliah BK-nya. Ya iya gitu. Tapi nanti habis itu gimana gitu. Who knows? Siapa juga yang tahu kalau misalkan kalian skripsinya bisa rampung di semester 7 ini. Kalau ternyata nanti rampungnya di semester 8, tahu-taunya gitu di semester 8 ada aturan baru bahwa betul-betul harus 450, nggak boleh di bawah 450. Nah, itu kan jadinya menimbulkan perkara di belakang, kesulitan di belakang gitu. Nah, kemudian ini penjadwalan minimum per pekan. Ya, penjadwalan minimum per pekan pada pekan satu itu eh, sebaiknya. Nah, ini yang di sini saya sampaikan sebaiknya loh ya, gitu. Sebaiknya sudah bisa belajar pada listening strategi 1 sampai 10. Pekan kedua strategi satu structure ya, bagian structure 1 sampai 10. Pekan ketiga reading 1 sampai 6. Pernah ada mahasiswa yang mengatakan demikian, Mem, lah saya pekan satu udah selesai yang bagian itu gitu. Boleh nggak saya langsung lanjutkan ke bagian yang lain? Ya tentu boleh. Ini hanya standar capaian yang minimalnya gitu. Mau langsung lebih banyak dari itu pun boleh gitu. Ini penjadwalan yang apa? Semalas-malasnya belajar harus dapatnya ini gitu. Tetapi pada pekan yang keempat, karena praktis tes satu nanti akan kita gunakan sebagai pretest, maka di pekan 4 berarti nggak ada. Saya biasanya kasih taruh ulangan-ulangan itu di awal-awal. Nanti di pekan-pekan yang akhir baru yang kalau misalkan ada kendala-kendala kayak gini contoh. Kalau yang practice test sama yang full test, seandainya koneksi internet tidak bagus, itu kadang-kadang ketika sudah terputus, terbacanya di sistem itu kayak ujian itu sudah dikerjakan, sudah dilakukan gitu. Padahal sebenarnya kan dia belum selesai gitu kan. Tapi karena tiba-tiba terputus, ya hilang soalnya karena sudah terakses gitu. Terbacanya seperti itu. Kemudian hal yang lainnya lagi, misalkan ketika ulangan pertama kali nggak ngeh bahwa aturannya harus dikerjakan secara urut. Termasuk kalian nanti ketika mengerjakan pretest, meskipun soal itu langsung membuka
jreng semuanya, listening, structure, reading gitu ya. Tapi bukan berarti kalian mengerjakannya boleh lompat gitu. Mengerjakannya harus secara urut, listening dulu, selesai listening langsung structure, setelah itu reading gitu. Kalau kalian melompat mengerjakannya reading, nanti yang listening dan structure itu terbacanya sudah terlewati, sehingga bagian soal tersebut akan menghilang gitu ya, dan tidak boleh dijeda. Oke, untuk penjadwalan per pekan nanti pula akan saya bagikan di WA grup ya untuk SG yang bukan di bawah panduan saya. Nanti tutornya akan saya berikan informasi sehingga bisa dibagikan pula ke SG kalian masing-masing. Begitu ya. Saya masih menyisakan berapa menit ini? Ini sudah pukul 8.23. Silahkan bisa 3 menit untuk sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, silakan sebelum setelah ini kalian masuk ke breakout room untuk kegiatan eh, aktivasi akun. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Iya, silakan Irfan. Eh, Suara saya masuk ya Bu ya? Kan? Iya. Mm-mm. Saya mungkin mau menyinggung tadi tentang skornya ya, skornya yang akan digunakan pada sidang skripsi. Mm-mm. Itu kan kalau untuk apa masa aktif akun itu maksimal 4 bulan ya. Berarti kita Mm-mm. setelah skor itu di, apa ditampilkan sudah tertampil di akun kita, itu berarti harus segera kita simpan begitu ya. Ketika sudah melebihi 4 bulan, berarti kita tidak bisa mengakses skor di akun kita atau bagaimana ya? Kalau masa aktifnya sudah habis, sudah lewat dari 4 bulan, berarti akun tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi. Tetapi untuk sertifikat kalian, jadi nanti sertifikasi kalian itu menggunakannya LMS Dinus. Ya, jadi kita akan menggunakan dua platform yang berbeda gitu. Satu platform untuk belajar yaitu Udinus Learn Social yang ada learn-nya, yang ada tulisan learn-nya itu untuk belajar gitu. Tapi yang nanti untuk post-testnya kalian kita akan menggunakannya LMS Dinus gitu. Jadi antara ujian dengan belajarnya itu kita pakai platform yang berbeda gitu ya. Dan untuk sertifikatnya, sertifikat itu nanti akan dikirimkan ke email masing-masing mahasiswa. Jadi bukan di akunnya itu gitu. Dikirim ke email aktif mahasiswa ya. Kalau namanya masih mahasiswa, email mahasiswanya harus aktif karena bisa jadi informasi-informasi akan dikirimkan lewat email mahasiswa. Dan itu pun karena kami di CFLT menggunakan sistem yang add-on per tahun, maka sering-seringnya pengiriman email itu masuknya ke spam. Kalau kita pakai regular basis, pengirimannya satu hari dibatasi cuman berapa tok. Kelamaan nanti kami habis waktu untuk ngirim-ngirim email sertifikat dong gitu. Kita pakainya add-on yang per tahun, yang berlangganan ya per tahun. Jadi dalam satu hari itu kami bisa mengirimkan sampai 10.000 email begitu. Nah, kalau satu hari cuma dibatasi 50 email lah, yo kemeng. Padahal mahasiswa Udinus banyak sekali kan. Nah, itu ketika emailnya masuk ke spam, dalam waktu 30 hari, kalau nggak segera diunduh ya hilang emailnya. Dan kalau hilang, jangan menyalahkan kami. Gitu. Itu tanggung jawab kalian untuk segera mengunduhnya dan menyimpan file tersebut. Gitu. Apabila sampai hilang dan kalian menyampaikan ke kami, maaf hilang waktu itu kelupaan nggak sempat unduh gini dan begitu, di data kami yang kami simpan hanya sertifikat-sertifikat yang masih aktif.
Masa aktif sertifikat hanya 2 tahun. Lebih atau lewat dari 2 tahun, itu sertifikat sudah tidak berlaku, maka harus mengikuti ujian ulang. Gitu. Kemudian apabila sampai hilang, ya, as the consequence, ada biaya terkait dengan itu. Lah biayanya untuk apa? Sertifikatnya aja dikirim ulang pakai email. Ya dikira nggak repot apa nyari sertifikat yang segitu banyak datanya. Karena yang kami layani tidak hanya internal faculty saja, tapi juga peserta umum gitu. Ya. Dan untuk melayani mahasiswa internal saja 17.000 mahasiswa gitu. Dan kami harus melacak satu persatu tanggal ujiannya tanggal berapa. Apalagi kalau yang ditanya, lah kamu dulu ujian tanggal berapa gitu. Karena eh, di sistem data kami itu disimpan berdasarkan tanggal gitu. Kalau lupa tanggal ujiannya, ya wes mumet kami nyarinya toh gitu. Jadi eh, mohon bisa bisa apa nih lebih bertanggung jawab dengan datanya masing-masing ya ketika sertifikat itu sudah dikirimkan ke emailnya. Oke, ini sudah pukul 8.29. Eh, Yohanes Calvin kurang paham pada slide TOEFL course dan TOEFL PBT. Oh, TOEFL PBT itu judul di awalnya. TOEFL course itu nanti di dalamnya namanya course itu materi toh, belajar ya, gitu. TOEFL PBT itu jenisnya paper based test gitu. TOEFL itu kan macam-macam ya. Ada PBT, ada CBT, ada IBT. Kalau yang IBT Internet based test. Jadi eh, ada versi itu memang, tapi ujiannya tipe soalnya agak berbeda dengan yang ini. Integrated lebih sulit dan biayanya lebih mahal. Kalau yang IBT itu satu kali ujian tanpa pendampingan hampir 3 juta. Ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada pertanyaan, silahkan masuk ke breakout roomnya masing-masing. Mbak host, breakout roomnya sudah tersedia belum? Silahkan bisa langsung Halo Bu, berpindah. Ya, sudah breakout roomnya. Mbak oke. Mas bisa dilihat di bawah ada breakout room sudah saya beri nama sesuai SG, SG 123 dan SG 4. SG 4 dan 5. Apakah sudah terlihat?
Halo, selamat pagi semuanya. Paling Kita akan masuk ke sesi aktivasi akun. Oke, sebelum kita mulai, kalian mungkin bisa melihat dulu di WhatsApp grup kalian. Para tutor sudah mengirimkan redeem code untuk masing-masing dari kalian. Oke, ini harusnya ada sekitar 150 orang. Jadi kita tunggu sebentar ya, mungkin sekitar 2 menit lagi. Recording in progress. Oke, kita mulai aja ya untuk aktivasinya. Sebelumnya kalian udah dapat redeem code belum nih dari masing-masing tutor? Udah, Halo, udah udah dapat udah udah sih. redeem code-nya? Udah sih. Oke, kalau udah silahkan buka Google Chrome kalian. Kalian bisa klik link yang akan saya share melalui chat di Zoom. Oke, kalau sudah klik link ini nanti akan masuk tampilan seperti ini nih. Kita akan selama 4 bulan ini kita akan menggunakan platform e-learning. Jadi di sini banyak banget soal-soal untuk mengerjakan atau untuk belajar bahasa Inggris khususnya buat TOEFL. Nah, kalau kalian udah masuk ke link ini, langsung klik aja di bagian buat akun. Untuk di bagian buat akun ini, ada nama depan, nama belakang. Kalian bisa isikan nama lengkap kalian. Untuk nama yang lebih dari 2 kata bisa dituliskan seperti ini. Bisa menggunakan huruf kapital. Ini diusahakan menggunakan nama lengkap. Jangan disingkat ya, contoh namanya Muhammad, terus M siapa gitu. Soalnya banyak banget nama Muhammad. Jadi takutnya nanti waktu rekap untuk nilai, nanti bisa kelewatan. Ini kok nggak ada namanya kayak gitu. Nah, kalau kalian udah isi nama lengkap kalian seperti ini, kalian bisa langsung masuk ke nama pengguna. Untuk nama pengguna ini, kita pakai NIM. NIM-nya tanpa titik, huruf depannya huruf kecil. Nah, contohnya seperti ini. Kalian bisa pakai NIM kalian masing-masing. Jangan sampai salah 1 digit ya. Nanti takutnya teman kalian nggak bisa pakai NIM-nya. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan nggak? Iya, yang depan kecil. Nama pengguna ini nanti digunakan untuk login saat kalian masuk akun e-learning ini. Oke ya? Iya, pakai NIM. Jangan pakai nama sembarangan ya. Takutnya nanti lupa. Kalau lupa harus hubungi admin buat ngereset username-nya. Itu takes time lagi nanti. Oke, udah semuanya. Ditulis lengkap nih, ada contohnya nih. Contohnya C12 2014 00525. Mas Ahmad. Itu harus ditulis semua ya NIM-nya. NIM-nya lengkap, tapi huruf depannya huruf kecil. Kayak gini, tanpa titik.
Oke ya. Kalau udah, oke, Mas Yohanes kayaknya ini baru masuk breakout room. Oke, langkah pertamanya masuk dulu Mas ke link ini, udinus.learnsocial.online. Terus klik buat akun, terus ikuti step yang ada di sini. Oke, yang sudah langsung di bagian pilih. Pilih ini, kalian harus pilih yang CFLT. Karena program ini di bawah CFLT. Takutnya kalau kalian nggak milih CFLT, nanti nggak kerekap, nggak kerekap cara apa nggak kerekap pekerjaan kalian dalam ngerjain ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke step selanjutnya. Permisi Kak, untuk Ah, namanya itu harus kapital semua atau biasa iya saja? huruf kapital aja. Biasa saja. Biar nanti waktu kita rekap lebih gampang. Oke, terima kasih Kak. Oke, oke, lanjut ya. Untuk kata sandi ini kalian boleh pakai kata sandi apa aja. Bisa pakai kata sandi yang sama kayak Instagram atau email kalian, boleh. Yang gampang aja. Jadi nanti kalau username sama kata sandi ini kalian lupa, kita harus ngubungin admin lagi. Jadi kalian nanti nunggu waktu gimana caranya ngerjain. Jadi itu makan waktu lagi. Jadi jangan sampai kalian lupa username dan passwordnya. Oke, kalau udah kita langsung masuk ke kontak email. Kontak email ini kalian bisa masukin email mahasiswa. Oke, ini contohnya seperti ini untuk email mahasiswanya. Jadi email mahasiswa ini nanti di akhir program BK ini untuk sertifikat dan surat keterangan nanti semuanya dikirim ke email mahasiswa. Jadi pastikan email mahasiswa kalian sudah aktif. Kalau kalian lupa password untuk email mahasiswanya, kalian bisa menghubungi di TU masing-masing. Ini masuk gimana nih Mas Yohanes maksudnya? Masuk di bagian ini. Kalau mau masuk di bagian ini, kamu klik di bagian yang bawah itu ada create account atau buat akun. Nanti muncul tampilan yang kayak gini. Nah, kayak gini. Ya, kalau Mas Yohanes sudah masuk ke udinus.learnsocial.online, nanti muncul tampilan kayak gini, langsung buat yang bawah nih, buat akun diklik aja. Nanti muncul form kayak gini. Lalu diisi sesuai contoh yang sudah saya share di sini. Oke, sampai sini udah? Kalau udah, kalian langsung masuk ke bagian kode penukaran. Untuk kode penukaran ini, kalian bisa lihat di grup masing-masing. Untuk grup study group 1 bisa lihat di WA grup study group 1, 2 juga, 3 sama. Nah, itu kan kalian udah ada listnya nih untuk nama sama NIM-nya. Jangan sampai kalian salah masukin redeem code temennya. Jadi kalian langsung copy aja, terus di paste di sini. Kalau sudah diisi semua sesuai dengan contoh yang ada di share screen kalian, kalian bisa langsung klik buat akun. Kalau kalian sudah berhasil, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini saya pakai akun admin, jadi di bawah ada administrasi pengguna.
Nah, kalau kalian udah selesai, buat aku nanti akan muncul tampilan seperti ini. Betul, untuk kode penukaran diisi dari PDF yang ada di grup. Itu ada banyak banget, jadi kalian harus benar-benar teliti. Jangan sampai ketukar. Oke, sudah berhasil nih. Sampai sini. Oke, ada yang mau bertanya lagi nih. Untuk yang namanya satu aja ditulis ya dua kali namanya. Untuk Mas Ferdiansyah ini mungkin bisa ditulis dua kali namanya. Untuk nama depan Ferdiansyah, nama belakang juga Ferdiansyah. Karena nggak boleh ada yang kosong. Oke, udah berhasil masuk ke tampilan kayak gini. Untuk nama pengguna, menggunakan NIM tanpa titik, huruf depannya huruf kecil. Oke, untuk pemilihan tadi kalian pilih CFLT ya. Kata sandinya iya, kata sandinya bikin sendiri yang gampang aja. Oke, udah? Oke, iya email wajib email mahasiswa karena nanti untuk sertifikat dan surat keterangan dikirimnya ke email mahasiswa. Oke, udah semua belum nih? Kalau udah kita lanjut ke bagian dalamnya. Loh, Mas Reza nih, punya saya udah kedaftar ya. Coba Mas Reza, saya cari dulu ya. Ini siapa nih kira-kira yang pakai redeem code-nya Mas Reza?
Oh, ini belum dipakai loh Mas Reza Pradana untuk kode penukarannya. Oke, ada lagi nggak yang nggak bisa? Kita cek ya untuk Mas Reza. Oke, belum ada. Oh, ini Mas Reza Pradana. Hmm? Oh, Mas Reza ini udah pernah ikut BK ya tahun lalu ya. Kita nggak bisa ngeriset untuk akunnya. Jadi kalau kalian yang udah pernah ikut BK tahun lalu atau pernah mengaktifkan akun e-learning, silahkan di bagian belakang NIM kalian ditambah angka 0. Contoh untuk Mas Reza ini jadi A11 2018 1122660. Kayak gitu. Jadi yang udah pernah ngaktifin akun e-learning dan emailnya nggak bisa dipakai lagi, kok email, username-nya nggak bisa dipakai lagi, di bagian belakangnya ditambahin angka 0. Jadi otomatis kalian bisa buat akun baru lagi, kayak gitu. Oke, udah bisa ya. Kalau udah bisa, kita masuk ke bagian kelompok belajar. Setelah muncul tampilan kayak gini, kalian bisa klik di bagian yang warna ungu nih, kelompok belajar. Jadi, biar kalian bisa mengerjakan konten-konten yang ada di sini, kalian harus masuk ke kelompok belajar dulu. Kelompok belajar kalian bisa lihat di WhatsApp grup masing-masing. Untuk nama grupnya itu sesuai dengan nama grup WA. Jadi kalian copy aja nama grup WA-nya, nanti akan muncul di sini. Caranya, klik cari kelompok, terus tinggal kalian paste aja nama grup WhatsApp-nya di sini. Nanti kalau udah muncul langsung klik daftar.
Mohon maaf Kak, kakaknya masih mute. Oke, oke, oke. Kita lihat yang SG3. Untuk SG3 ini sudah ada 32 orang yang join. Nah, jadi kalau kalian nggak join study group, kalian nggak bisa ngerjain tugas-tugas nanti yang diberikan oleh tutor. Jadi kalian harus join dulu ke study group, baru kalian bisa mengerjakan kursus yang ada di sini. Oke, untuk mahasiswa yang udah berhasil join, kalian bisa langsung klik yang warna hijau. Warna hijau ini kursus. Jadi nanti kita kan ada pretest, ada post-test kayak gitu kan. Nah, untuk pretestnya itu kita nanti pakai yang sini, pakai kursus yang ada di sini. Tapi untuk post-test nanti kalian akan diminta untuk datang ke sini untuk mengerjakan TOEFL yang sebenarnya. Kalau pretest ini kan buat latihan. Nanti untuk post-testnya itu yang benar-benar full. Jadi post-test itu nanti akan dapat sertifikat. Sertifikat itu nanti digunakan untuk mendaftar sidang atau tugas akhir. Selain post-test, kalian juga akan mendapatkan surat keterangan kalau kalian menyelesaikan TOEFL course ini sampai 100%. Oke, karena kita udah masuk ke bagian kursus, langsung kalian coba aja. Di bagian TOEFL PPT ini kalian klik lagi karena ini pakai akun teacher, jadi semua konten yang ada di sini sudah terbuka. Tapi karena kalian pakai akun student, jadi untuk saat ini yang dibuka hanya TOEFL course aja. Lanjut ya, kita langsung masuk ke bagian TOEFL course. Kalau nanti ada pop-up di bagian atas ini untuk allow atau block, kalian allow aja supaya nanti apa audio dan konten-konten yang di dalamnya itu nggak ke blok. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi atau ada yang ketinggalan? Nggak bisa join, nggak bisa join. Kenapa? Iya, ini sesuai SG kelompok. Ini nggak bisa joinnya kenapa nih? Tidak punya akses untuk join. Ini Mas Muhammad Hifzah udah bisa join atau belum? Cara joinnya, kalian masuk ke bagian ini dulu. Terus masuk ke bagian kelompok belajar. Udah?
Oke, sampai sini udah. Nah, oke. Kalau kalian udah masuk ke sini, kalian klik cari kelompok belajar. Setelah kalian klik cari kelompok belajar, kalian copy chat yang sudah saya kirimkan melalui Zoom sesuai dengan SG kalian. Kalau SG1 ya di copy aja yang bagian nama study group SG1. Terus langsung kalian ini klik cari. Nah, nanti kan udah muncul nih pilihannya yang mana nih. Kamu pilih sesuai study group kamu. Kalau udah klik daftar. Kayak gitu. Nah, ini kita bisa lihat untuk admin aja yang bisa lihat. Nah, ini Mas Bagaskara nih, tadi nggak mendengarkan instruksinya. Untuk nama pengguna itu NIM tanpa titik huruf depannya huruf kecil. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu kamu lupa username-nya, kamu harus hubungi admin ya. Ini buat Mas Dava juga nih, kayaknya kurang ya. A 2020 12 537. Ini kalau nanti kamu lupa, kamu hubungi admin juga. Oke, terus kita lihat lagi ya SQ1 ya. Oke, untuk SQ1 ini yang join udah 30 orang. Ini Mas, ini Khalida Nur Rahma. Mbak ini nanti kalau kamu lupa username, kamu hubungi admin ya. Karena username-mu enggak sesuai format. Mas Reza juga. Lanjut. Untuk SG2, ini yang join udah ada 41 orang. Oke, berarti kurang 9 orang lagi yang belum join. Oke, ini udah. Karena udah banyak yang join, kita lanjutin lagi ke bagian kursus ya. Oke, setelah kalian klik kursus warna hijau, ini ada pilihan nih TOEFL PBT. Kalian klik lagi TOEFL PBT-nya. Di kalian ini nggak semuanya kebuka karena kalian account student. Nah, sekarang klik yang bagian TOEFL course. Di TOEFL course ini ada 3 section, yaitu listening, structure, sama reading. Untuk soal-soal yang ada di bagian TOEFL course ini, kalian harus mengerjakan secara penuh 100% untuk mendapatkan surat keterangan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Karena kita akan coba untuk mengerjakan salah satu latihan yang ada di bagian TOEFL course. Oke, ada yang tanya? Kita lanjut nih. Oke, nggak ada yang tanya. Kita lanjut ya. Gimana cara ngerjainnya? Kita coba di bagian listening. Ini ada part A, part B, sama part C. Ini harus dikerjakan semuanya. Kita coba di part E ya. Untuk strategi satu ini masih belum ada listeningnya. Jadi kalian cuma mengira-ngira jawaban mana yang kira-kira benar nih. Kalau yang ada listeningnya langsung ke bagian strategi 2. Nah ini, untuk mengerjakannya setelah kalian klik di bagian part E tadi, terus klik strateginya, akan muncul tampilan seperti ini nih. Kalian klik panah yang ada di sebelah kanan, nah nanti akan muncul soal-soalnya. Exercise 2.1. Listen and Kalian bisa choose the klik best aja answer. audionya, ini bisa diputar berkali-kali. Karena ini untuk belajar. Nah setelah itu kalian pilih. Setelah kalian mendengarkan, pilih jawaban yang menurut kalian paling benar. Kalau udah, klik periksa. Nah, ini kalau udah muncul tanda hijau ini berarti kalian udah terekam di sistem. Kalian udah mengerjakan soal ini dengan benar. Terus lanjut lagi.
Number 2. Hi Nah, there. Aren't you in my geometry class? kalau ini salah, berarti kalian harus dengerin lagi sampai ketemu jawaban yang benar. Wah, masih salah lagi. Nah, kalau udah benar, kalian bisa lanjut ke soal berikutnya. Kayak gitu. Ini bisa diakses 24 jam. Boleh diakses lewat HP atau laptop. Dan pastikan koneksi internetnya lancar. Kalau koneksi internetnya nggak lancar, biasanya dia nggak mau kebuka. Terus setelah kalian ngerjain, dia nggak kerekam di sistem. Tuh, biasanya setiap minggu, tutor akan mengirimkan persentase kalian mengerjakan ini. Udah berapa persen, kayak gitu. Ini tugas apa namanya yang bisa dikerjain sampai sebelum itu ya post test. Jadi usahain sebelum post test ini udah selesai nih 100%. Biasanya setiap minggu tutor akan ngasih jadwal kalian untuk mengerjakan ini. Entah praktis satu, praktis 2, 3, full test 1 atau 2 kayak gitu. Bedanya kalau TOEFL course ini kalian bisa ngerjain dari structure dulu boleh, reading dulu boleh. Tapi kalau di bagian praktis ini kalian harus mengerjakan secara urut. Listening dulu selesai, terus lanjut ke structure, lanjut ke reading. Kalau seandainya nih nanti kamu ngerjain structure dulu, otomatis di bagian listening itu dianggap selesai. Jadi nilai kalian nggak maksimal nanti. Nah, nanti karena pretest kalian pakai TOEFL Practice 1, kalian harus ngerjain listening dulu, baru structure, terus reading. Waktunya cuma 1 jam, kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Ini udah paham semua atau gimana nih? Nah, kalau pretest kita pakai body tutoran sosial, kalau nanti post test, kita pakai web yang berbeda lagi. Jadi untuk saat ini, kita pakai ini dulu. Dan nanti siang pukul 1 kalian juga akan mengikuti pretest kan? Nah, kalian bisa mengerjakan di bagian TOEFL Practice 1 nanti. Oke, lanjut ya. Setelah lihat kursus, kita bisa Bu, gimana? jadi kan di materi 1, Hmm. misal lupa mengerjakan itu bagaimana? Nah, Bisa kelewatan gitu ya. kalau lupa itu nanti kebijakan tutornya. Tutornya kan beda-beda nih. Untuk SG 1, 2, 1, 2, dan 3 kan beda. Dan nanti kalau seumpama kalian lupa, kalian langsung menghubungi tutornya aja. Nanti dibuka atau enggaknya itu kebijakan tutor. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Sure. Oke, terus kalian bisa lihat ini, prosentase kalian dalam mengerjakan e-learning. Walaupun nanti bulan, setiap bulan, setiap minggu tutor akan ngasih prosentase, kalian juga bisa lihat sendiri. Caranya, kalian buka yang warna ungu ini, kelompok belajar. Nah, kan kalau kalian kan cuma ada satu nih. Kalau kita kan ada banyak karena ini akun Preacher. Kalian bisa klik di bagian kelompok skor. Oke, sampai sini udah ya. Langsung klik yang bagian ini, nilai kelompok. Terus kalau udah muncul tampilan seperti ini, kalian pilih kursus TOEFL PBT, lalu TOEFL course, tambah kepilihan. Udah? Jadi kalau seumpama kalian udah ngerjain, terus mau lihat aku udah sampai mana nih progresnya dalam mengerjakan TOEFL course. Ini caranya kayak gini.
Terus setelah kalian masukin pilihan, langsung tampilkan nilai yang akan dipilih. Nah, ini keluar semua nih. Kalian muncul cuma punya kalian doang. Kalau di sini muncul semuanya. Oke, kayak gini ya kayak gini cara ngecek persentase kalian. Karena ini kalian belum ada yang ngerjain, jadi masih 000. Oke, ini contohnya. Nanti di mana nih yang dipakai? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan persentasenya? Yang dipakai itu yang sebelah kanan. Karena ini akumulasi dari semua soal-soal yang dikerjakan di TOEFL course. Gitu. Kalau yang ini cuma per unit. Jadi pasti ini yang bagian kanan ini kalian kerjain sampai 100%. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Permisi Kak, mau tanya. Ya, gimana Mas? Kita pengerjaan course-nya itu kan tadi di slide kan ada rekomendasi timelinenya ya Kak. Week 1 harus listening strategi 1 sampai 10, week 2 structure strategi Mm-mm. 1 sampai 10. Nah, Mm-mm. kalau tadi kakaknya bilang kan kita harus nyelesain listening dulu sampai selesai baru pindah ke structure ya Kak. Oh, kalau itu yang itu Mas praktis bukan yang TOEFL course. Oh, yang praktis. Heeh. Oh, kalau yang course berarti bebas ya Kak. Ya, bisa kerjainnya bebas untuk yang TOEFL course. Mati lampu asli. Woi, mati Oh iya, lampu, makasih Kak. mati lampu. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Mumpung masih ada waktu nih. Yang mau tanya langsung aja. Oh iya, nanti ada presensi ya untuk mahasiswa yang udah ikut kegiatan ini. Jadi jangan live Zoom dulu karena bentar lagi aku share untuk presensinya. Kak, maaf izin bertanya. Heeh. Tadi ada teman saya yang waktu daftar itu salah isi bagian CFLT-nya, Kak. Jadi isinya malah Faculty Waduh. of Computer Science. Itu gimana ya? Oke, untuk yang salah pilih untuk apa namanya SG, SG salah pilih pilihan tadi itu nanti biar kita masukin ke CFLT. Baik, Kak. Terima kasih. Nggak apa-apa. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain?
Ini yang mau tanya, mumpung masih ada waktu nih, sebelum di-share lagi untuk presensinya. Oke, karena nggak ada yang tanya, langsung aku share aja ya untuk presensinya. Oke, setelah mengisi kalian boleh leave dari Zoom dan siap-siap untuk pretest nanti siang ya. Recording stopped. Oke, ini Mas Noval mau minta cek ulang gimana caranya buat cek ya. Oke, untuk cek ini Mas, kamu bisa masuk ke bagian yang warna ungu, kelompok skor. Terus kalian pilih yang bagian kelompok skor ini, nilai kelompok. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, pilih TOEFL PBT. Terus kalian pilih nih mau yang bagian mana yang persentase mau dilihat. Tapi biasanya yang paling sering kita bahas adalah TOEFL course karena ini yang menentukan kalian dapat surat keterangan atau enggak gitu. Oke, kalau udah muncul tampilan kayak gini, langsung tampilkan nilai yang akan dipilih kayak gitu. Oke, udah kayak gitu aja caranya. Yang udah isi boleh langsung leave Zoom ya. Nanti bisa join lagi mungkin 15 menit sebelum ujian dimulai. Oke. Nilainya Ha. nilai pretest ini mempengaruhi nilai akhir nggak ya? Enggak. Jadi nilai pretest ini nanti cuma untuk ngetes kemampuan kalian udah di tahap mana. Nanti untuk pretestnya tetap kita serahin ke koordinator nilainya. Jadi buat perbandingan sebelum pakai e-learning sama sesudah gitu. Ya. Oke. Oke, yang udah bisa langsung live ya. Oke, jadi aku mau live dulu karena ada sesi berikutnya. Oke, selamat pagi, selamat. Oke, selamat pagi, selamat mengikuti